Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perbandingan. Di sini ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada yang belum tahu? Penasaran? Check it out. Jadi, apa sih perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai itu? Kita perhatikan dua ilustrasi berikut ini yuk. Ilustrasi yang pertama, Arfabian pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku seharga 2.500. Kemudian, ia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar 12.500. Nah, ilustrasi yang kedua, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambingnya sehingga hanya bersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Kira-kira apa sih yang membedakan kedua ilustrasi tersebut? Ada yang tahu? Nah, ternyata teman-teman, pada contoh yang pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Arfabian, semakin banyak pula harga yang harus dibayar. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Sedangkan pada contoh yang kedua, semakin sedikit jumlah kambing yang dimiliki peternak, semakin lama persediaan makanan habis. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil. Begitu pula sebaliknya. Pada perbandingan senilai, ketika kita membandingkan dua hal, misal A dan B, di mana jika A tambah banyak, maka B juga tambah banyak. Dan jika A lebih sedikit, maka B juga lebih sedikit. Jadi keduanya akan sama. Entah itu sama dalam hal lebih banyak ataupun sama dalam hal lebih sedikit. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil atau sebaliknya. Misal A dan B. Nah, di mana jika A membesar, maka B akan mengecil. Dan sebaliknya, jika A mengecil, maka B membesar. Itulah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Agar kalian lebih memahami, perhatikan soal berikut ini. Soal yang pertama akan membahas perbandingan senilai. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 45 liter bensin? Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena ketika menghabiskan lebih banyak bensin, tentunya akan menambah pula jauh jarak tersebut. Di sini kita akan menggunakan tabel karena akan mempermudah dalam penyelesaian. Tidak harus dengan tabel, tapi sedikitnya akan membantu. Nah, kita mempunyai bensin dan jarak. Tentunya harus diingat ketika bensin bertambah banyak, maka jaraknya pun akan bertambah. Ini yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Nah, ketika kita memerlukan 3 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah 24 km. Yang jadi pertanyaan, ketika kita menghabiskan 45 liter, berapa jarak yang ditempuh? Nah, karena belum diketahui, kita tulis X. Selanjutnya, kita buat perbandingan dengan menyalin angka sesuai yang di tabel. Nah, 3/45 sama dengan 24 per X. Jika sudah, tinggal dikali silang. X kali 3 dan 45 kali 24. Kita akan selesaikan. 3X sama dengan 45 dikali 24. X sama dengan, ayo X-nya berapa?
Kalian hitung sendiri ya, tanyakan pada guru kalian jika belum paham. Kita akan mencoba perbandingan berbalik nilai. Bondan memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Bondan untuk sampai di sekolah? Kita akan tuliskan di tabel. Yang pertama itu ada waktu dan kecepatan. Nah, kenapa disebut perbandingan berbalik nilai? Karena ketika waktunya semakin lama, maka kecepatannya akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya, jika kecepatan semakin bertambah, maka waktunya akan semakin sedikit. Nah, itu yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Untuk waktu, kita tulis 15 menit dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, dalam waktu 20 menit, berapa kecepatan Bondan untuk sampai di sekolah? Untuk perbandingan berbalik nilai, kita tulis persamaannya 15/20 sama dengan, nah harus diingat karena ini perbandingan berbalik nilai, jadi jangan langsung ditulis 20/X seperti yang perbandingan senilai, tetapi menjadi X/20. Ingat ya, harus dibalik. Nah, jika dalam perbandingan senilai tadi 15/20 sama dengan 20/X, maka dalam perbandingan berbalik nilai 15/20 sama dengan X/20. Jadi 20/X itu harus dibalik menjadi X/20. Seperti biasa kita akan kali silang, 15 kali 20 sama dengan X kali 20. Nah, 15 kali 20 sama dengan X/20, dan selanjutnya silahkan kalian selesaikan sampai mendapatkan X-nya itu berapa. Nah, untuk pembelajaran kali ini semoga kalian paham dengan materinya, terutama untuk konsep perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana? Matematika itu tidak sulit kan? Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!